Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Jin Ramadan dengan belakang 110. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang implikasi etis dari teknologi informasi. Oke, jadi latar belakang. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi khususnya komputer, etika komputer dirasa sangat penting bagi masyarakat. Etika dalam penggunaan komputer sedang mendapat perhatian lebih besar daripada sebelumnya. Etika berkomputer amatlah penting karena masyarakat memiliki persepsi dan ketakutan tertentu dengan penggunaan komputer. Jadi di zaman modern ini tentu saja perkembangan teknologi semakin pesat, mulai munculnya teknologi yang sangat baik ya, seperti laptop, komputer, smartphone, dan sejenisnya. Nah, dalam menggunakan teknologi tersebut, kita sebagai masyarakat harus bisa menggunakannya secara bijak dalam artian tanda kutip, yaitu etika dalam menggunakan teknologi tersebut. Sama halnya ya etika berkomputer. Jadi saat kita menggunakan komputer tentu saja ada etika yang harus kita taati dalam menggunakannya agar masyarakat itu dapat nyaman menggunakan komputer. Oke, selanjutnya moral, etika, dan hukum. Dalam kehidupan sehari-hari kita diarahkan oleh banyak pengaruh. Sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab sosial, kita tentu saja ingin melakukan hal yang secara moral benar, berlaku etis, dan mematuhi hukum yang berlaku. Oke, kita awali dengan moral. Apa itu moral? Moral adalah ajaran baik buruknya yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Lalu etika. Etika adalah ilmu yang membahas perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pemikiran manusia. Sedangkan hukum adalah segala peraturan atau kaidah dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi dalam pelaksanaannya. Jadi moral, etika, dan hukum ini saling berkaitan satu sama lain. Yaitu pertama kita moral. Moral itu adalah istilahnya suatu pola pikir, di mana kita memikirkan apakah pemikiran tersebut benar atau tidak. Itu tergantung dari manusia masing-masing. Lalu dilanjutkan dengan etika. Etika itu adalah tindakan setelah dari moral. Setelah kita mempunyai pola pikir sekiranya benar atau baik, muncullah tindakan atas pola pikir tersebut. Lalu selanjutnya hukum. Hukum ini adalah suatu peraturan di mana ada istilahnya batasan tertentu dalam melakukan tindakan tersebut. Ya seperti halnya hacker itu kan suatu tindakan yang tidak baik. Tentu saja ada hukumnya, hukum undang-undang ITE dalam penyalahgunaan tersebut. Oke. Selanjutnya meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Penggunaan komputer di dunia bisnis diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, spesial informasi, dan pengguna, serta hukum yang berlaku. Hukum adalah yang termudah untuk diprestasikan secara tertulis, tetapi etika tidak terdefinisi demikian. Mungkin bahkan tidak setuju oleh anggota masyarakat. Wilayah etika komputer yang kompleks inilah yang sangat banyak diperhatikan. Jadi untuk dalam etika moral, etika, dan hukum dalam menggunakan komputer itu tidak harus tertulis. Tentu aja ada hal yang tidak tertulis. Maka dari itu hukum dalam penggunaan komputer tersebut itu harus diperhatikan lebih lanjut ya, karena ada di mana etika tersebut itu termasuk hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Dalam tanda kutip itu tidak ada undang-undangnya, tapi harus dipikirkan dengan pola pikir setidaknya apakah perbuatan ini itu memiliki istilahnya dampak yang buruk atau baik. Oke, selanjutnya kebutuhan akan budaya etika. Ada 4 ya: kredo perusahaan, program etika, kode perusahaan yang disesuaikan, meletakkan kredo, program, dan kode pada tempatnya.
Jadi kredo perusahaan, pernyataan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung tinggi perusahaan. Jadi memberitahukan individu serta organisasimu yang akan dilihat oleh luar perusahaan dan nilai-nilai etis yang dianut dalam perusahaan tersebut. Lalu program etis, upaya yang terdiri atas aktivitas yang didesain untuk memberikan petunjuk kepada karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan. Jadi perusahaan itu ada tindakan ya untuk istilahnya memberikan guide kepada para karyawannya untuk menjalankan kredo itu bagaimana sih yang sebenarnya yang baik dilakukan. Lalu selanjutnya kode yang disesuaikan. Banyak perusahaan merancang kode etik perusahaan mereka. Jadi setiap perusahaan itu memiliki kode etik yang berbeda-beda. Tidak harus sama. Itu tergantung dari bagaimana perusahaan itu untuk membuat kode etik ya sehingga visi misi perusahaan tersebut itu bisa dapat tercapai. Selanjutnya, meletakkan kredo, program, dan kode pada tempatnya. Kredo perusahaan memberikan dasar untuk pelaksanaan program etika perusahaan. Kode etik tersebut menggambarkan perilaku tertentu yang diharapkan dilaksanakan oleh para karyawan perusahaan dalam berinteraksi dalam satu dengan yang lain dengan elemen-elemen lingkungan perusahaan. Jadi perusahaan itu istilahnya meletakkan kredo, program etis, kode itu memiliki tujuan tertentu untuk perusahaan. Pertama, agar karyawannya dapat bekerja dengan baik. Kedua, agar karyawan tersebut bisa berinteraksi satu sama lain maupun beda bidang atau elemen-elemen yang ada di perusahaan, seperti halnya bidang pemasaran dengan bidang administrasi, bidang pemasaran dengan bidang keuangan, dan selanjutnya alasan pentingnya etika komputer. Ada kelenturan secara logis mengartikan sebagai kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan apa saja yang kita inginkan. Kedua, faktor transformasi. Alasan atas etika ini didasarkan oleh fakta komputer yang dapat mengubah cara kita mengerjakan sesuatu dengan drastis, seperti contohnya email dan sejenisnya. Lalu faktor ketidakmampuan. Alasan untuk minat masyarakat atas etika komputer adalah karena masyarakat memandang komputer sebagai kotak hitam. Dalam tanda kutip itu istilahnya kotak hitam itu sesuatu hal yang tidak bisa ingin dilihat. Selanjutnya ada 4 dasar masyarakat sehubungan dengan informasi. Pertama, privasi. Kedua, akurasi. Ketiga, kepemilikan. Keempat, aksesibilitas. Jadi privasi pertama itu adalah suatu di mana masyarakat ingin data istilahnya informasi tersebut itu memiliki privasi, istilahnya yang ingin disimpan tidak ingin dilihat oleh orang lain. Kedua, akurasi. Dengan komputer tentu saja perhitungan serta probabilitas itu menghasilkan suatu akurasi yang sangat tinggi. Ketiga, kepemilikan, haki. Jadi untuk pemilikan informasi ini harus ada istilahnya bukti nyata bahwa pemilik informasi tersebut adalah milik perusahaan tersebut. Keempat, aksesibilitas. Jadi aksesibilitas itu istilahnya sebelum diperkenalkan basis data, kebanyakan informasi tersebut tersedia untuk dibaca oleh orang lain. Selanjutnya, audit informasi. Suatu menyusun etika penggunaan komputer, salah satunya dapat memegang peranan penting auditor internal. Perusahaan dengan semua ukuran mengandalkan auditor eksternal maupun luar. Jenis aktivitas ada 2, audit finansial dan operasional. Menerapkan etika dalam informasi, bantuan kode etik edukasi yang dapat memberikan fondasi yang kuat. Lalu selanjutnya kode etik dan perilaku profesional ada 4. Keharusan moral, tanggung jawab profesional yang lebih spesifik, keharusan pemimpin organisasi, kepaduan kepada kode etik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.